Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai teori biaya produksi. Baik, rekan saya Khairunisa Takia akan menjelaskan mengenai pengertian teori biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa. Atau biaya produksi dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Biaya produksi yang dikeluarkan setiap perusahaan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu biaya eksplisit, biaya tersembunyi, biaya langsung dan tidak langsung, biaya kesempatan, opportunity cost, dan biaya historis, serta nilai kesempatan yang hilang. Ini merupakan biaya kesempatan dan biaya incremental, dan yang terakhir adalah biaya real fund. Selanjutnya yaitu mengenai konsep opportunity cost. Pengertian biaya peluang opportunity cost. Biaya peluang opportunity cost adalah biaya yang dikeluarkan atas hilangnya kesempatan akibat pemenuhan suatu kebutuhan lain. Dalam bisnis, biaya peluang menjadi biaya ekonomi yang harus dikeluarkan untuk suatu kegiatan produksi barang atau jasa yang berkaitan dengan pilihan aktivitas yang lain dikorbankan. Dengan kata lain, biaya peluang diukur dari kebermanfaatan yang ditinggalkan untuk memilih kegiatan lain tersebut. Selanjutnya ialah di dalam ilmu ekonomi, perhitungan biaya peluang memberi beberapa manfaat. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempermudah menentukan prioritas, meminimalisasi resiko, selanjutnya menghemat pengeluaran bisnis, dalam yang ketiga perhitungan modal. Selanjutnya ciri-ciri peluang, yaitu biaya peluang dihitung tidak selalu berkaitan dengan waktu uang. Biaya peluang bisa juga berkaitan dengan waktu, rasa senang, keuntungan di masa depan, dan hal-hal yang lainnya. Kemudian menentukan biaya peluang akan sangat menguntungkan apa maksud dan kondisi masing-masing orang atau perusahaan tersebut. Ada juga biaya peluang memiliki banyak kemungkinan, possibility, terkait dengan kegunaannya. Dan yang terakhir, biaya peluang biasanya merupakan kebutuhan sekunder atau tersier. Biaya produksi dengan revenue. Dalam Buddha Fatwa dijelaskan bahwa mekanisme dalam pembagian hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah dapat menggunakan prinsip revenue sharing dan prinsip profit and loss sharing. Revenue sharing diterapkan berdasarkan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa mudharib tidak boleh menggunakan harta mudharabah sebagai biaya baik dalam keadaan tetap maupun dalam keadaan berpergian atau safar, karena mudharib telah mendapatkan keuntungan dari pengelolaan dana normal. Sedangkan untuk penerapan prinsip profit and loss sharing berdasarkan pada pendapat Abu Hanifah, Malik, dan Zaidiyah yang mengatakan bahwa mudharib membelanjakan harta mudharabah untuk biaya minum, makan, pakaian, dan lain sebagainya. Namun harus untuk sesuatu yang telah dikenal dan tidak bukan pemborosan. Revenue sharing. Revenue sharing terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Inggris. Revenue berarti penghasilan, hasil, atau pendapatan. Sedangkan kata sharing merupakan bentuk kata kerja dari kata share yang artinya bagi. Jadi, secara bahasa, revenue sharing adalah bagian hasil penghasilan dan pendapatan. Dalam kasus
revenue meliputi total harga pokok penjualan atau modal ditambah dengan keuntungan dari hasil penjualan atau profit. Kemudian profit sharing. Dalam kamus ekonomi, profit dapat diartikan sebagai laba. Namun, secara istilah, profit adalah perbedaan yang timbul akibat total pendapatan atau total revenue suatu perusahaan lebih besar dari biaya total cost. Dalam perbankan syariah, istilah profit sharing sering menggunakan istilah profit and loss sharing, di mana pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas usaha yang diperoleh. Sistem bunga versus bagi hasil dalam analisis biaya. Karakteristik sistem bunga dalam analisis biaya produksi adalah biaya bunga yang harus dibayarkan produsen bersifat tetap. Oleh karena itu, biaya bunga merupakan bagian dari fixed cost. Maka, biaya bunga akan meningkatkan total biaya. Contohnya, seorang pedagang yang meminjam uang di bank sebesar 45 juta dengan bunga yang 1% yang harus dibayarkan dalam periode 1 tahun. Biaya bunga yang bersifat tetap tersebut yaitu adalah 450.000. Maka, biaya tersebut akan menjadi fixed cost yaitu sebesar 4.500.000 per bulan. Nah, jika pada sistem bunga total cost mengalami perubahan, beda halnya dengan sistem bagi hasil. Dalam sistem bagi hasil akan mempengaruhi total revenue. Misalkan, seorang petani bekerja sama dengan kesepakatan nisbah adalah 60/40. Yang satu sebagai sohibul mal dan yang satu lagi petani sebagai mudorib. Kemudian, harga 1 kg beras senilai 10.000. Pendapatan yang akan diterima pemodal adalah 6.000, sedangkan petani mendapatkan 4.000. Apabila terjual 2 kg, maka petani akan mendapatkan 8.000 rupiah. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa dalam sistem bagi hasil akan memutar kurva total penerimaan dari total revenue menjadi TLS atau TET merupakan titik impas, yaitu ketika kurva total revenue berpotongan dengan kurva total cost, atau dengan kata lain BEP yang terjadi ketika total revenue sama dengan total cost. Revenue sharing versus profit sharing. Dalam akad Islam dikenal istilah akad dorobah, yaitu akad antara si modal dengan si pelaksana. Sebelum terjadinya akad, terlebih dahulu dibuat kesepakatan nisbah yang akan diterima oleh modal dan si pelaksana. Jika terjadi kerugian, si penanggung modal akan menanggung sesuai dengan modalnya, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian dari si pelaksana sendiri. Juga membuat kesepakatan tentang biaya. Bila yang disepakati adalah biaya tanggung oleh si pelaksana, maka yang dilakukan adalah biaya pembina atau revenue sharing. Sedangkan bila yang disepakati adalah modal, maka yang dilakukan adalah biaya untung atau revenue sharing. Yang akan berubah jika kurva TR atau total revenue tersebut menggambarkan perbedaan sharing dengan sistem profit sharing. Dalam sistem profit sharing, ketika